Baik, pada Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai uji hipotesa. Uji hipotesa ini masih bagian dari statistika inferensial ya. Sebelumnya eh, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai confidence interval. Nah, statistik inferensial itu dibagi menjadi terdapat dua jenis ya. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin yaitu mengenai confidence interval, yaitu bagaimana kita melihat hasil dari sampel yang kemudian kita generalisir sebagai hasil dari populasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesa atau hypothesis testing. Nah, uji hipotesa ini sama pada statistik inferensial, jadi dia bekerja dengan sampel di mana perbedaannya adalah kalau pada uji hipotesa maka kita menguji hipotesa yang kita buat atau klaim yang kita buat, yang kemudian kita akan mengujinya berdasarkan data dari sampel ya, untuk apakah kemudian hipotesa tersebut itu ditolak atau tidak dapat ditolak. Baik, kita lanjutkan. Nah, uji hipotesa kita mulai dari definisi ya, merupakan prosedur statistik yang dirancang untuk menguji klaim. Jadi yang utama di sini itu adalah terdapat sebuah klaim ya, yang kemudian diuji. Jadi klaim bisa berupa apa saja, misalnya kita kalau yang dulu kita sering dengar ya di televisi mungkin 9 dari 10 ibu menggunakan eh, merek kecap apa gitu ya, merek kecap X atau apa dan lain sebagainya, itu adalah klaim yang kemudian sebenarnya harus diuji sehingga klaim itu nanti dapat ditolak atau tidak dapat ditolak. Nah, terdapat 5 langkah di dalam kita melakukan uji hipotesa. Yang pertama adalah set up the null and alternative hypothesis. Jadi pertama adalah menentukan hipotesa nul yang kemudian biasanya akan dinotasikan sebagai H0 ya, dan kemudian hipotesa alternatif yang dinotasikan sebagai HA ya. Jadi hipotesa alternatif ini nanti sebagai hipotesa alternatif saat H0-nya ditolak. Kemudian yang kedua adalah collect good data using a well-designed study. Jadi selanjutnya kita harus mengumpulkan data dari sampel yang sesuai yang nantinya akan digunakan untuk menguji klaim yang sudah kita buat pada langkah selanjutnya, klaim atau hipotesa yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian langkah ketiga yaitu calculate the test statistic based on your data. Jadi dari data sampel yang kita sudah punya, kita akan melakukan perhitungan, ya perhitungan statistik ya, untuk mendapatkan nilai statistiknya, nilai tes statistik, uji statistik. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai uji statistik, selanjutnya kita akan menemukan p-value dari nilai uji statistik. Nah, nilai p-value nanti itu dengan bantuan kita akan melihat pada tabel distribusi Z ya. Nah, nanti untuk mendapatkan p-value kita akan menggunakan tabel distribusi Z. Kemudian langkah terakhir kalau kita sudah mendapatkan p-value maka kita akan decide whether or not to reject H0 based on your p-value. Kita akan menentukan apakah H0 ini ditolak atau tidak dapat ditolak berdasarkan p-value yang sudah kita miliki tadi. Nah, singkatnya ada 5 langkah ini ya. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu setiap langkahnya. Kita mulai dari yang langkah pertama tadi ya, setting up the hypothesis. Ini untuk menentukan hipotesa. Biasanya dalam uji hipotesis, klaim yang dibuat adalah tentang parameter populasi ya. Jadi di sini klaimnya itu tentang parameter populasi. Seperti tadi ya, 9 dari 10 ibu milih kecap X. Atau misalnya kita katakan bahwa rata-rata berat badan anak di usia 3 tahun itu adalah 11 kilogram. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh parameter populasi, yaitu satu angka yang mencirikan seluruh populasi. Karena parameter cenderung merupakan kuantitas yang tidak diketahui, semua orang ingin membuat klaim tentang apa nilainya. Jadi kita buat klaim kemudian diuji ya.
Peneliti sering menantang klaim tentang parameter populasi. Anda dapat berhipotesis, misalnya bahwa proporsi sebenarnya dari wanita yang memiliki varises lebih rendah dari 0,25 atau 25% ya, atau 25%. Ini contoh dari buku, saya ambil dari buku. Berdasarkan pengamatan Anda, atau Anda berhipotesis bahwa karena popularitas sepatu hak tinggi, seharusnya proporsinya mungkin lebih tinggi dari 25% atau 0,25. Atau jika Anda hanya mempertanyakan apakah proporsi sebenarnya adalah 0,25, maka hipotesa alternatifnya adalah tidak, ini bukan 0,25. Coba kita lihat selanjutnya mungkin lebih jelas ya. Baik, defining the null. Berarti kita menentukan hipotesa nol. Setiap uji hipotesis mengandung satu set dua pernyataan yang berlawanan. Satu set yang terdiri dari dua pernyataan yang berlawanan atau hipotesis tentang parameter populasi. Hipotesis pertama disebut hipotesa nul, dilambangkan dengan H0. Ini hipotesis pertama. Nah, selain hipotesis pertama, ini lanjut dulu. Hipotesa nul selalu menyatakan bahwa parameter populasi sama dengan nilai yang diklaim. Jadi H0 itu selalu sama dengan nilai yang diklaim. Jadi misalnya H0-nya itu tadi ya, rata-rata berat badan balita usia 3 tahun sama dengan 11 kg. Itu hipotesa 0, sama dengan kecap X digunakan oleh 0,9 ibu atau 90% ibu ya. 9 dari 10 orang, 9 dari 10 ibu tadi misalnya iklannya mengatakan demikian, maka klaimnya adalah kecap X digunakan oleh 90% ibu. Jadi sama dengan. Misalnya jika klaimnya adalah bahwa waktu rata-rata untuk membuat pie siap saji bermerek adalah 5 menit. Notasi statistik untuk hipotesa 0 dalam kasus ini adalah sebagai berikut. H0 sama dengan mu sama H0, H0 mu sama dengan 5, yaitu rata-rata populasi adalah 5 menit. Jadi ini ya, harus diingat-ingat bahwa kalau kita menentukan H0 itu selalu sama dengan sebuah parameter dari populasi yang kita perkirakan. Nah, kemudian bagaimana dengan hipotesa alternatif? Sebelum benar-benar melakukan uji hipotesa, maka kita juga harus menentukan hipotesa alternatif. Jadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya ya. Jadi hipotesa itu terdiri dari satu set yang terdiri dari dua pernyataan ya. Satunya adalah H0 dan H alternatif yang nanti akan diambil ya. Ketika H0-nya baik, mohon maaf tadi sempat terputus, saya ulangi lagi ya. Apa itu hipotesa alternatif? Jadi sebelum benar-benar melakukan uji hipotesis, Anda harus menentukan dua kemungkinan hipotesa ya, hipotesis. Salah satunya adalah hipotesa nol, dan kalau hipotesa nol ya, yaitu ada cukup bukti yang menentangnya, maka kita akan mengambil hipotesa alternatif. Nah, hipotesa alternatif seperti apa? Ada tiga kemungkinan untuk hipotesa kedua atau hipotesa alternatif yang kemudian dilambangkan dengan HA. Nah, yang pertama adalah the population parameter is not equal to the claim value. Jadi HA-nya adalah tidak kayak tadi kita menggunakan H0 seperti di slide sebelumnya ya. Tadi H0 kita punya bahwa rata-rata pembuatan satu pie siap saji bermerek itu adalah 5 menit. H0-nya mu sama dengan 5. Maka HA-nya bisa salah satu di antara tiga ini. The population parameter is not equal to the claim value, atau HA sama dengan mu tidak sama dengan 5. Ini pertama. Kemudian the population parameter is greater than the claim value. Jadi HA mu lebih besar daripada 5. Kemudian the population parameter is less than the claim value, atau HA mu kurang dari 5. Nah, bagaimana kita menentukan manakah yang akan kita gunakan? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pemilihannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita atau apa yang ingin kita ketahui ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai
konsumen ya, konsumen dari eh, pai siap saji tersebut, maka kita bertanya gitu ya, mempertanyakan, masa iya sih rata-rata pembuatannya 5 menit, apakah nggak lebih dari itu? Apakah tidak lebih dari itu? Nah, maka kita akan menggunakan hipotesa alternatif yang kedua. Nah, atau sekarang saya sebagai manajer produksi dari pai siap saji. Nah, saya ingin tahu apa iya harus diproduksi dalam 5 menit? Apakah tidak dapat diproduksi kurang dari 5 menit? Maka kalau seperti itu, saya akan menggunakan hipotesa alternatif yang ketiga. Atau saya hanya ingin tahu saja, benar nggak sih 5 menit? Nah, jadi saya tidak peduli apakah hasil yang sebenarnya itu lebih dari atau kurang dari 5 menit. Cuman saya mempertanyakan apakah benar itu dapat diproduksi dalam waktu 5 menit. Maka saya akan menggunakan hipotesa alternatif yang pertama. Jadi penggunaan pemilihan manakah hipotesa alternatif yang kita pakai itu disesuaikan dengan kebutuhan ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita, apa yang akan kita ketahui atau ingin kita buktikan. Yang pasti kalau H0 itu selalu sama dengan hipotesa alternatif bisa salah satu dari ini. Tidak sama dengan, lebih besar, atau kurang dari. Kemudian setelah Anda memilih sampel Anda, ya angka-angka yang sesuai terjadi hipotesa nol Anda membuat pernyataan tentang parameter populasi. Ini contoh ya. Jadi contoh tadi itu apa? Uji hipotesa itu bisa pada kasus proporsi, ya, proporsi dari populasi atau rata-rata dari sebuah populasi. Ini juga sama seperti kasus di confidence interval kemarin ya. Jadi ada dua kasus di dalam memperkirakan rata-rata dari populasi atau proporsi dari populasi. Langkahnya sama persis, hanya mungkin nanti berbeda di rumus perhitungannya ya, sedikit berbeda pada rumus perhitungannya. Misalnya, contoh yang proporsi ya, proporsi semua wanita yang memiliki varietas adalah 0,25 atau 25%. Maka kita menuliskannya seperti ini, H0 P sama dengan 0,25. Ya, ini sama dengan 25%. Nah, kalau misalnya dalam kasus rata-rata populasi, maka kita seperti ini ya, rata-rata mil per galon bahan bakar dari truk ringan buatan AS adalah 27. Maka H0 mu, nah kita gunakan mu sama dengan 27. Jadi kalau kita yang sedang kita hipotesis alternatif itu tentang rata-rata dari populasi, maka itu pakai mu. Kalau proporsi dari populasi, maka kita pakai P. Data yang Anda kumpulkan dari sampel mengukur variabel yang diinginkan dan statistik yang Anda hitung akan membantu Anda untuk menguji klaim tentang parameter populasi ya, untuk menguji ini parameter H0 yang sudah ditentukan tadi. Nah, jadi setelah kita tadi langkah pertamanya adalah menentukan hipotesa nol dan hipotesa alternatif, kemudian kita akan mencari data dari sampel ya, mencari data dari sampel yang nantinya akan kita gunakan untuk menguji hipotesa itu. Nah, sampelnya tentunya tidak boleh harus ini ya, harus tepat gitu. Jadi tidak boleh berbeda. Jadi misalnya eh, yang di situ contoh yang pertama proporsi semua wanita yang memiliki varietas adalah 0,25. Maka yang kita nanti sampel yang akan kita survei adalah wanita. Ya, jadi tidak boleh keliru misalnya. Kemudian yang disurvei adalah semua orang ya, baik wanita maupun pria. Atau yang disurvei termasuk anak-anak perempuan. Nah, itu tentunya tidak tepat ya, menjadi sampelnya itu tidak handal. Nah, jadi kemudian setelah kita menentukan H0 dan HA, maka selanjutnya kita seperti pada langkah yang di atas tadi ya, langkah kedua, kita akan collect good data. Data yang sesuai yang nanti digunakan untuk data yang sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai dengan hipotesa yang sudah kita tentukan di langkah sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan data dari sampelnya, ya, datanya setidaknya ada dua yang harus kita peroleh dari sampel, ya, yaitu dalam kasus MEAN ya. Jadi kita harus mendapatkan rata-ratanya dari sampel dan kita harus mendapatkan
standar deviasi dari sampel. Standar deviasi dari populasi kalau ada, tapi kalau tidak ada maka kita pakai standar deviasi yang ada di sampel. Nah, jadi contoh ini rumusnya ya. Jadi ada dua mendapatkan nilai uji statistik ini ya, nilai Z-nya ini ada dua rumus ya untuk population mean dan population proportion. Jadi langkahnya sama semua, cuman beda rumusnya aja. Rumusnya juga sebenarnya sama sih. Ini selisih ya, selisih yang atas ini, yang bawah ini adalah standar error. Ini sudah ada di pertemuan kita sebelumnya waktu confidence interval. Baik, kita lihat rumusnya ya. Jadi Z ini nilai uji statistik. Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Jadi calculate the sample mean atau X bar. Jadi dari sampelnya tadi kita hitung rata-rata sampel. Kemudian ini kita X bar min mu ya. Jadi X bar ini rata-rata sampelnya. Nah, mu-nya ini tadi adalah hipotesa nulnya. Nah, ini adalah standar deviasi dan ini N ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel yang kita pakai. Nah, kita masukkan rumus ini nanti terakhir kita akan mendapatkan nilai Z atau nilai uji statistik. Kemudian bagaimana kalau population proportion? Ya, population proportion juga tidak jauh berbeda. Jadi yang di sini itu adalah proporsi dari sampel yang kita peroleh. Proporsi dari sampel. Yang di sini ini adalah dari H0 ya. Kemudian yang di bawah ini yang N ini adalah jumlah sampel. Nah, jadi sebenarnya rumusnya adalah selisih dari hasil sampel dikurangi dengan H0 dibagi dengan standar error ya. Jadi yang di bawah ini adalah rumus dari standar error. Oke. Nah, jadi langkah ketiga adalah mendapatkan nilai uji statistik. Tadi seperti yang kita sebutkan di atas ya, bahwa setelah mendapatkan nilai uji statistik, maka selanjutnya kita akan menghitung p-value atau nilai p dari nilai uji statistik yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan. Oh, ini contohnya dulu ya. Calculate the statistik. Contoh bagaimana kita menghitung nilai uji statistik. Nah, menggunakan angka-angka dari contoh varises pada bagian sebelumnya, uji statistik ditemukan dengan mengambil proporsi sampel. Ya, proporsi sampel adalah 0,2. Jadi misalnya tadi di contoh sebelumnya tadi ya, di contoh sebelumnya tadi kan kita perkirakan H0-nya adalah mu sama dengan 0,25 atau 25%. Nah, kemudian contohnya ternyata setelah kita lakukan survei pada sampel, rata-rata yang memiliki Oh sorry, ini proporsi ya, proporsi bukan rata-rata. H0 P sama dengan 0,25. Proporsi ya, 25%. Tapi setelah kita melakukan uji pada sampel, ternyata proporsi yang memiliki varises itu adalah 0,2. Nah, 0,2. Oke. Sehingga eh, kita akan 0,2 ya. Jadi kita masukkan tadi rumusnya ya. Rumusnya tadi kan kita coba masukkan Z tadi P caping dikurangi P0 ya. Dibagi dengan akar P0 sorry sebentar, saya agak lupa. Oh iya, jadi dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi dimasukkan ke rumus itu sehingga Z sama dengan eh, P caping ya, P caping dari ini, dari sampelnya ya, 0,2 dikurangi nilai dari H0 kita 0,25. Nah, kemudian dibagi ya. Dibagi dengan, oh ini diketahui standar errornya adalah 0,04 misalnya. Dibagi standar errornya adalah 0,04. Ya, sehingga nanti kita memiliki Z-nya sama dengan min 1,25. Ini contoh. Nah, jadi nilai uji statistiknya adalah min 1,25. Jadi ini misalnya diketahui standar error
adalah 0,04. Sehingga kita peroleh nilai uji statistiknya adalah min 1,25. Nah, sekarang dari sini kita akan mencari ya dari nilai uji statistik yang kita peroleh, apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak H0 atau kita tidak cukup bukti untuk menolak H0. Nah, maka kita lakukan langkah selanjutnya yaitu mendapatkan p-value terlebih dahulu. Oke. Nah, dari dalam mendapatkan p-value ya ada dua langkah ya. Yang pertama ya kita akan melihat nilai pada nilai pada tabel distribusi normal atau distribusi Z. Jadi tadi kita sudah dapatkan Z-nya ya. Selanjutnya kita akan mungkin saya lambangkan sebagai Z bintang, yaitu nilai nilai yang diperoleh dari tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z atau distribusi normal yang kita berdasarkan nilai uji statistik yang kita peroleh di langkah sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan p-value dari Z bintang? Nah, maka ada beberapa kondisi ya yang akan harus kita perhatikan. Jika HA berisi alternatif kurang dari, ya, jadi kalau HA-nya kurang dari berapa? Carilah uji statistik Anda pada tabel Z dan temukan probabilitas yang sesuai, itulah nilai P-nya. Itu langsung ketemu P-value. Jadi nilai uji statistik tadi, kemudian kita lihat pada tabel distribusi Z, nah itulah nilai P-nya atau P-value-nya. Tapi jika HA mengandung alternatif lebih besar dari, jadi HA, mu atau P lebih besar dari berapa, maka setelah kita mendapatkan nilai eh, setelah kita mendapatkan nilai uji statistik kita di tabel Z, nah, hasilnya temukan probabilitas yang sesuai dan kurangi dari 1. Jadi 1 min Z bintang. Itu adalah nilai p-value-nya. Kalau yang tadi ini langsung ya P sama dengan Z bintang gitu. Yang di sini adalah P sama dengan 1 min Z bintang. Kalau misalnya HA-nya adalah lebih dari. Jika HA berisi alternatif yang tidak sama dengan, ya, jadi HA-nya tidak sama dengan, carilah probabilitas bahwa Z berada, carilah nilai Z bintangnya. Nah, kemudian lanjut. Jika statistik uji Anda tadi negatif, nah kalau Z-nya tadi negatif, maka lihat nilai uji statistik Anda pada tabel Z dan temukan probabilitas yang sesuai. Kemudian gandakan. Gandakan. Jadi p-value sama dengan 2Z bintang. Nah, kalau tadi HA-nya tidak sama dengan dan nilai uji statistiknya negatif, maka seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya tidak sama dengan dan tadi nilai Z-nya itu positif, maka ini P-nya sama dengan 2 kali 1 min Z bintang. Nah, ya, temukan probabilitas yang sesuai dan kurangi dari 1, kemudian gandakan hasil ini untuk mendapatkan nilai P. Baik, nanti kita lihat dengan contoh, semoga nanti bisa lebih dipahami ya. Oke, nah ini contoh bagaimana kita mendapatkan p-value. Saat menguji H0P 0,25 versus HAP 0,25, jadi kurang dari ya, bentar, kurang dari, maka itu adalah kasus yang pertama ya, tadi P sama dengan Z bintang. Nah, pada contoh varietas dari bagian sebelumnya, nilai P, nah misal tadi diperoleh misal nilai P-nya, oh iya, nah diperoleh nilai P-nya adalah 0,1056. Dapat dari mana? Tadi kita peroleh bahwa nilai Z-nya itu adalah min 1,25. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya HA-nya itu adalah P sama dengan 0,25, maka kita langsung lihat pada tabel Z. Ya, coba saya akan menunjukkan bagaimana kita melihatnya dalam tabel Z. Bentar ya, mohon ditunggu sebentar. Baik, kita sudah melihat ini tabel Z ya. Nah, tabelnya seperti ini. Maka sekarang tadi kita ingat ya bahwa tadi itu
Hmm, tadi nilai Z-nya itu adalah min 1,25. Nah, sekarang kita akan lihat Z bintangnya dengan mengacu pada tabel distribusi normal. Maka cara mencarinya seperti ini. Min 1,2. Oh, ini di sini. Min 1,25. Jadi di sini. Ya, maka kita lihat, oh, nilainya ada di sini. Nah, nilai Z bintangnya adalah 0, itu depannya 0 ya, 0,1056. 0,1056. Nah, kita ingat-ingat ya, 0,1056. Baik, kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, ini ya, kita ketemukan gitu ya, 0,156. Nah, jadi P-value-nya adalah 0,156 karena HA-nya itu P kurang dari, jadi sehingga P-value-nya sama dengan Z bintang. Jadi diperoleh nilai P-nya adalah 0,1056. Nah, baik. Nah, tapi jika Anda telah menguji HA-nya itu adalah 0, tidak sama dengan 0,25 ya, tidak sama dengan 0,25. Nah, sedangkan kita tahu bahwa uji statistiknya itu tadi nilainya adalah minus, ya. Maka P-nya sama dengan 2 kali Z bintang. Jadi 2 kali 0,1056. Nah, cara menentukan p-value-nya seperti itu ya. Dari nilai uji statistik yang kita peroleh tadi Z, kemudian kita lihat pada nilai tabel distribusi normal untuk mendapatkan Z bintang, kemudian kita gunakan untuk mencari p-value. Nah, p-value-nya tentunya disesuaikan tadi dengan HA-nya seperti apa. Apakah lebih dari, ataukah kurang dari, ataukah tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan masih dibagi lagi. Kita lihat tadi apakah hasil uji statistiknya tadi positif atau negatif. Nah, semoga dapat dipahami ya. Making conclusion ya, membuat ini adalah langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Jadinya H0-nya ditolak atau tidak dapat ditolak ya. Nah, yang kita gunakan adalah p-value tadi ya. Yang kita gunakan untuk membuat kesimpulan adalah nilai p-value yang sudah kita hitung di langkah sebelumnya. Untuk menarik kesimpulan tentang H0, menolak atau gagal menolak berdasarkan nilai P. Anda perlu menetapkan titik potong ya. Jadi kita perlu ini menentukan tingkat signifikansi atau alfa ya yang akan kita gunakan untuk di pengujian kita. Umumnya yang digunakan adalah 0,05. Umum yang digunakan. Kalau mau sangat strict bisa menggunakan 0,01. Nah, ada juga yang menggunakan 0,1 tapi ini tidak disarankan karena terlalu longgar. Yang umum digunakan adalah 0,05. Nah, bagaimana kita menentukannya? Apakah nolnya ditolak atau gagal ditolak berdasarkan p-value? Nah, ada di sini. If the p-value is less than or equal to your significance level, jadi kalau p-nya less than or equal to your significance level atau alpha, misalnya kita tentukan 0,05, nah, then it meets your requirement for having enough evidence against H0, reject H0. Nah, jadi kalau P0-nya kurang dari sama dengan alfa atau misalnya kita alfanya pakai 0,05, maka H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Ya, H0 ditolak, maka kita akan mengambil H alternatif. Tapi kalau p-value is greater than your significance level, alpha, misalnya alpha sama dengan, ya kita pakai 0,05, your data fail to show evidence beyond a reasonable doubt, you fail to reject H0. Anda gagal menolak H0. Jadi H0-nya tidak dapat ditolak berdasarkan data sampel yang kita miliki. Kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0. Nah, bahasanya demikian ya. Jadi umumnya itu yang beredar kadang tuh H0 diterima, ditolak atau diterima. Sebenarnya itu kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah ditolak atau tidak dapat ditolak. Itu berbeda. Ditolak atau diterima dengan ditolak atau tidak dapat ditolak itu berbeda. Ya, diterima atau tidak dapat ditolak itu berbeda ya. Jadi semoga bisa mendapatkan perbedaannya. Nah, ini contoh making conclusion. Pada contoh varietas di bagian terakhir, nilai P ditemukan 0,1056. Ya, tadi kita berarti H0-nya, saya tuliskan lagi adalah P sama dengan 0,25.
Kemudian HA-nya adalah P kurang dari, sorry, HA. Oh ya, tadi di atas dikurang dari 0,25 ya, saya agak lupa. Yang kemudian kita peroleh p-value. Nah, p-value-nya diperoleh 0,1056. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan significance level atau apa? Kita menggunakan significance level atau alfanya tadi adalah 0,05, 0,05 ya. Nah, 0,05 maka bentar saya agak lupa tadi HA-nya apa ya? Oh ya, iya ya, HA-nya adalah 0, dikurang dari 0,25 ya. Nah, jadi saya tuliskan lagi. H0-nya adalah P sama dengan 0,25. HA-nya adalah P kurang dari 0,25. 0,25. Dengan p-value tadi kita temukan 0,1056. Nah, karena ya p-value-nya ini itu kan kurang dari 0, sorry, saya keliru. Bukan kurang dari ya, tapi eh, ini adalah lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, maka kita pakai tadi ya, yang kedua, greater, maka kita gagal untuk menolak H0. Nah, hilang lagi tulisannya. Saya tulis ya. H0 sama dengan P sama dengan 0,25. H0, sorry, HA, P kurang dari 0,25. P-value sama dengan 0, ini ya, yang ada di sini. 0,1056 dan dia itu lebih besar daripada 0,05. Nah, karena p-value itu lebih besar dari significance level, maka kita gagal menolak H0. Ya. Dalam hal ini Anda gagal menolak H0. Anda tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan proporsi wanita dengan varises kurang dari 0,25 ya. Jadi H0-nya gagal ditolak. Sehingga kita membahasakannya, kita tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan proporsi wanita dengan varises adalah kurang dari 0,25. Nah, jadi membahasakan seperti itu. H0 gagal ditolak sehingga kita tidak punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa wanita dengan varises itu proporsi wanita dengan varises itu di bawah 0,25. Oke, baik, kita lanjutkan ya pada contoh. Baik, contoh 1. Misalnya, seorang psikolog anak mengatakan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan ibu yang bekerja untuk berbicara dengan anaknya adalah 11 menit per hari. Jadi bisa saya tuliskan H0 mu sama dengan 11 menit per hari. Ini H0 ya. 11 menit per hari. 14 menit ya. Oke. Nah, misalnya kemudian saya ingin tahu apakah benar rata-rata waktu ibu bekerja ngobrol itu hanya 11 menit. Apakah tidak lebih dari itu? Nah, maka kemudian saya akhirnya membuat sebuah hipotesa alternatif ya. HA-nya adalah mu lebih besar dari 11. Setelah langkah yang pertama, saya sudah selesai dengan langkah yang pertama ya, yaitu menentukan eh, hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Langkah selanjutnya saya akan mencari sampel ya, mencari sampel ibu-ibu bekerja dan saya akan tanyakan kepada mereka berapakah waktu yang mereka gunakan gitu ya, akan melakukan penelitian ya, berapakah waktu yang mereka gunakan untuk mengobrol dengan anak dalam sehari. Oh ternyata ya dari saya akan menanyakan pada 100 ibu bekerja. Jadi misalnya 100 ibu bekerja maka N sama dengan 100. Dan saya peroleh ternyata dari hasil penelitian saya pada 100 ibu bekerja ya, pada sampel yang saya tentukan, itu ternyata mereka rata-rata waktu mengobrol dengan anaknya itu adalah 11,5 menit. Dan diperoleh misalnya dari sebuah penelitian yang lain bahwa deviasinya itu adalah 2,3. Nah, dari sini saya akan
masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mendapat nilai uji statistik atau Z. Nah, kita tahu tadi Z itu rumusnya adalah X bar min mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Saya akan masukkan ke rumus ya. Maka di sini adalah 11,5 dikurangi 11 dibagi standar deviasinya 2,3 akar dari 100. Setelah ini sudah saya hitung, maka Z-nya ketemu 2,17. 2,17. Coba kita lihat ya di dalam tabel apa namanya? Di tabel distribusi normal ya. Z-nya adalah 2,17. Z adalah 2,17. Sekarang kita lihat ke tabelnya. 2,17 ada di bawah. Nah, ini ya 2 kurang geser. Bentar. Jadi 2 sebentar, maaf. Nah, 2,17. Maka ini 2,1 dan ini 7 ya. Ketemunya di sini ya. 0,985. 0,985. Kita kembali ke PPT. Maka kita peroleh tadi bahwa Z bintangnya adalah 0,985. Nah, kita lihat di sini bahwa HA-nya itu lebih besar dari. Tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, maka p-value-nya adalah 1 min Z bintang. Sehingga ini sama dengan 1 min 0,985 itu sama dengan 0,015. Oke. Nah, karena 0,015 ini kurang dari ya, lebih kecil dari nilai significance level yang kita pakai, yaitu 0,05. Nah, maka kita reject ya. Maka H0 akan ditolak. H0 akan ditolak karena kurang dari. Maka ini ditolak atau reject. Nah, jadi hasil yang diperoleh itu mendukung hipotesa alternatif. Ya, hipotesa alternatif bahwa waktu mengobrol ibu bekerja itu adalah lebih dari 11 menit. Nah, jadi kita membahasakannya gini ya. Berdasarkan data yang diperoleh ya, waktu mengobrol ibu bekerja dengan anaknya itu adalah lebih besar dari 11 menit atau lebih besar dari klaim yang diberikan oleh psikolog anak. Nah, kita membahasakannya demikian. H0 ditolak, maka kita mengambil H alternatif. Jadi kita kesimpulannya, di dalam buat kesimpulan, maka kita akan katakan bahwa waktu berdasarkan data sampel yang kita miliki, waktu mengobrol ibu bekerja dengan anaknya, itu adalah lebih dari 11 menit. Lebih dari 11 menit. Ya. Nah, semoga dapat dipahami contoh yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada contoh yang kedua. Misalnya, ini contoh yang kedua ya. Coffee Free ini mungkin sebuah merek. Saya ngambil dari buku ya. Ini mungkin sebuah merek dari pasta gigi. Misalnya Coffee Free mengklaim bahwa 4 dari 5 dokter gigi merekomendasikan pasta gigi Coffee Free kepada pasien mereka. Dalam hal ini populasinya adalah semua dokter gigi. Nah, kemudian P adalah proporsi dari semua dokter gigi yang merekomendasikan Coffee Free. Klaimnya adalah bahwa P sama dengan 4 dari 5. Ya. 4 dari 5, atau bisa kita tuliskan bahwa H0, sudah ada ini. 4 dari 5, atau berarti klaimnya adalah 4 per 5, ya. 4 dari 5 sama dengan 0,8. 0,8, berarti H0-nya sama dengan proporsi, sama dengan 0,8. Ya. 4 dari 5 dokter merekomendasikan. Nah, Anda menduga bahwa proporsi sebenarnya adalah kurang dari 0,8. Maka kita akan menggunakan HA-nya sesuai dugaan kita ya, yang ingin kita buktikan. Bahwa P sebenarnya tuh nggak sampai 0,8 ya, kurang dari 0,8 lah yang merekomendasikan pasta gigi tersebut. Nah, maka kita akan menentukan P-nya sama dengan 0,8. Nah, setelah saya selesai dengan menentukan hipotesa saya, maka selanjutnya saya akan
mencari sampel di mana anggotanya adalah dokter-dokter gigi. Kemudian saya akan menanyakan kepada mereka, ya apakah mereka merekomendasikan coffee free atau tidak. Nah, ternyata saya melakukan survei pada misalnya 200 orang, 200 dokter gigi. Dan saya peroleh ternyata dari 200 tersebut 151 merekomendasikan. Merekomendasikan. Nah, oke. Maka proporsi dari sampel ya, proporsi dari sampel kita lihat, maka P caping proporsi dari sampel adalah 151 dibandingkan dibagi dengan 200, yaitu sama dengan ini adalah sama dengan 0,755. Nah, kita sudah punya hipotesa dan kita sudah punya P caping atau hasil dari sampel. Maka selanjutnya kita akan menghitung nilai uji statistiknya, yaitu P caping ya dikurangi P0 dibagi dengan akar P0 kali 1 min P0 dibagi dengan N. Maka di sini kita punya 0,755 dikurangi dengan 0,8 dibagi dengan akar 0,8 dikali dengan 0,2 ya. 1 min 0,8 ya dibagi dengan 200. Ini hasilnya ketemu dengan min 1,61. Nah, saya sudah melihat pada tabel distribusi normal kita peroleh Z-nya adalah 0, dari sini ya, dari nilai ini diperoleh Z bintangnya adalah 0,0537. Nah, 0,0537. Karena HA-nya ini adalah kurang dari ya, HA-nya adalah kurang dari, maka P value sama dengan Z bintang atau 0,0537. Nah, ini P value-nya. Kita lihat bahwa P value-nya ini kalau kita menggunakan significant level 0,05, maka ini lebih besar dari 0,05. Nah, karena P value lebih besar dari significance level, ya, lebih besar sehingga kita gagal menolak H0. Kita gagal ya, menolak H0. Jadi kita tidak dapat menolak klaim, ya, bukan diterima ya, tapi kita tidak dapat menolak klaim bahwa 80% dokter gigi merekomendasikan coffee free. Itu tidak dapat ditolak. Nah, jadi tidak punya cukup bukti untuk menolak klaim bahwa 80% dokter gigi itu merekomendasikan pasta gigi coffee free. Nah, baik. Demikian ini adalah materi kita ya tentang uji hipotesa atau hipotesis testing. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dengan baik. Apabila memang masih terasa sulit, saya sarankan untuk videonya dapat diulang kembali atau nanti bisa berdiskusi via grup WA. Baik, terima kasih. Sekian.